memiliki potensi luar biasa yang perlu dirangsang dengan cara yang tepat. Playdio hadir untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui pengalaman sensori yang menyenangkan. Melalui aktivitas sensori yang dirancang khusus oleh para ahli, Playdio membantu mengasah motorik, kecerdasan, dan perkembangan sosial emosional anak. Tidak hanya itu, momen ini juga mempererat hubungan antara orang tua dan anak, menciptakan kenangan indah dan penuh makna. Kami percaya, anak yang terstimulasi dengan baik akan tumbuh lebih optimal, membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, dan mencapai potensi penuhnya. Dengan bahan berkualitas dan aman, Playdio adalah pilihan tepat untuk mendukung harapan Anda melihat buah hati tumbuh dengan penuh sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Apa kabar nih? Kita udah lama nggak berjumpa ya, karena minggu kemarin kita reschedule dikarenakan ada kendala teknis dari The Good Parent. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan kita kembali lagi di Learning Parents di bulan akhir April ya. Semoga tetap tidak menyurutkan bunda-bunda untuk terus belajar. Nah, sebelum kita mulai, aku ingin memperkenalkan diri kepada ayah bunda. Aku adalah Dinda dari tim The Good Parents yang nantinya akan menemani ayah bunda sekiranya 90 menit ke depan. Ini izinkan aku memperkenalkan The Good Parents pada bunda-bunda yang baru join nih. Jadi apa sih itu The Good Parent? Jadi The Good Parent adalah sebuah platform edukasi seputar dunia parenting dan juga keluarga. Mulai dari pranikah, pernikahan, mengasuh anak, perkembangan anak hingga keuangan. Visi misinya yaitu mewujudkan keluarga yang maju, unggul, dan juga berkualitas. Dan juga menyediakan, memudahkan, dan memperluas akses belajar di komunitas dan juga layanan bagi keluarga Indonesia. Lalu, kami memiliki fitur yaitu event class, di mana ayah bunda bisa belajar secara langsung bersama para ahlinya. Lalu ada e-learning, video on demand, di mana ayah bunda bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Lalu kita juga mempunyai fitur community yang dinamai dengan Parents Better Community. Dan yang terakhir adalah konsultasi layanan one-on-one bersama para ahlinya. Pencapaiannya lebih dari 10.000 keluarga, khususnya ibu di Indonesia yang telah teredukasi dan lebih dari 20 mitra ahli dan juga 10 brand ataupun perusahaan yang telah berkolaborasi dengan The Good Parent. Lalu yang terakhir, kita bertempat di Yogyakarta. Untuk ayah bunda nih yang mau mengabadikan momen learning parents kita pada malam hari ini, boleh di-tag di Instastory The Good Parent, yaitu thegoodparent.id. Dan izinkan aku untuk mengecek apakah Bunda Jovita Deviana sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apakah terdengar suara saya? Terdengar Bunda. Apa kabar nih Bunda Devi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minal izin wal faizin ya Bunda Devi. Kita masih cawal ya Ya, mumpung ya. sama-sama. Mumpung masih sawal ya. Ya, betul-betul nih, Miss. Oke, mungkin dari Miss Dewi mau berkenalan dulu nih dengan parents pada malam hari ini. Boleh banget nih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jovita Deviana, biasa dipanggil dengan Devi. Kemudian profesi saya selain menjadi konsultan minat dan bakat, saya sering eh, diundang dari narasumber berbagai event-event parenting ataupun di media radio, media TV ataupun eh, komunitas-komunitas. Anak saya 3, suami masih 1, satu aja ya, Satu aja, Miss. satu aja. Kemudian apa ya? Senang sekali berada di apa the good parent the good parent by Puan ya. Betul, Miss. Iya. Oke, terima kasih Miss untuk perkenalan singkatnya. Mungkin boleh nih di spill sedikit nih apa sih yang mau kita bahas terkait webinar minat dan bakat ini, Miss? Ya,
Jadi kenapa kita perlu mengenal ya, mengenal terlebih dahulu minat dan bakat. Minat dan bakat itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau bakat itu potensi yang dimiliki oleh setiap individu dari sononya nih, dari Allah berikan kepada kita, kemudian kita manfaatkan sebaik mungkin, kita ikhtiar, kita menjalankan sebaik mungkin dengan lingkungan yang ada, pendidikan yang ada, pola asuh orang tua yang sesuai. Nah, ini yang bisa memunculkan minat gitu. Kalau bakat dari dalam, kalau minat dipengaruhi dari luar. Kenapa perlu banget gitu ya? Jadi orang-orang itu kadang itu nggak sesuai bakatnya, oh bakatnya terpendam ya gitu kan ya. Jadi kenapa perlu banget kita mengenal bakat sedini mungkin supaya kita itu lebih terarah pastinya. Kemudian kita juga lebih mencapai prestasi atau kesuksesan itu sesuai apa yang dipetakan, sesuai apa yang dipetakan oleh Allah berikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita, sesuai kemudian insya Allah kita lebih sukses, lebih berprestasi. Untuk anak-anak penting banget karena dengan mengenal bakat si anak sejak sejak dini kita lebih mudah mengarahkan. Nah, kuncinya tadi supaya kita prosesnya lebih cepat, waktunya waktu yang kita gunakan untuk menstimulasi itu juga lebih pendek dan pastinya biaya yang kita keluarkan tidak banyak dong yang kalau kita sudah mengenal bakat si anak sejak dini. Oke, jadi lebih tertata juga ya, Miss ya, Benar, untuk benar, meningkatnya. benar. Karena biar nggak banyak banget les-les yang diikuti dan Ikuti. juga yang harganya itu biasanya udah melejit ya, Miss ya, Ya, untuk betul, les-les ini. Karena betul. saking mau semuanya dicoba untuk menemukan minat, jadi harusnya sih cari dulu petanya, baru kita bertuju ke sana gitu ya, Miss ya. Betul. Oke, mungkin ayah bunda ini sudah tidak sabar nih untuk mengikuti kelasnya Miss Devi. Mungkin dari Miss Devi sudah ready to share screen. Sebentar. Saya tadi minta Mm-mm, Mam Dinda untuk mm-mm. meng-sharekan karena Oh, ini oke. kebetulan uh, saya itu pakai laptop yang ada di Oh, rumah, oke. sedangkan materi ada Sebentar. di laptop saya ketinggal di kantor. Oke. Mohon maaf banget, jadi Oke, ben- tidak aku bisa. izin untuk komunikasi terlebih dahulu ya, 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 Miss. ya. Atau mungkin kalau kemarin sudah dikirimkan boleh di-share. Sepertinya sih coba aku cek dulu ya, Miss ya. Ya. Ini judul ya, Ya, judulnya kan kita oke. peran orang tua. Tadi sudah sekilas sudah saya bahas Betul. tentang eh apa kita sebagai orang tua itu pastinya akan mengamati ya, mengamati itu secara intens. Kemudian kita apalagi ibu nih, ibu ini menjadi orang yang pertama yang tahu tentang keadaan anak kita. Anak kita moodnya lagi bagus, lagi sakit, pasti ibu yang paling paling jeli nih. Nah, kemudian eh, didukung dengan support system yang ada, entah itu suami, entah itu mungkin kalau kita tinggal dengan mertua, orang tua mungkin ayah ibu kita, atau mungkin kita tinggal dengan adik kita, bude kita, kayak gitu ya. Pasti support system ini yang akan mendukung lah. Dan ini bagaimana kita berkomunikasi atau mensinkronkan cara mendidik anak atau pola asuh terhadap anak kita. Kalau ini sekilas tentang saya, tadi sekilas sudah saya sebutkan dan ya, keseharian saya seperti ini. Ada beberapa kegiatan yang tentang komunitas. Saya ketemu dengan Bunda Dinda ini juga di kegiatan apa ya? Lomba anak. Saya juga aktif di kegiatan event tersebut. Kemudian di narasumber di berbagai kegiatan ya. Dari mall ke mall kalau saya tiap Sabtu minggunya gitu. Kemudian selanjutnya aja, hmm, selanjutnya, nah ini tadi ya, apakah itu potensi? Potensi pastinya eh, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kemampuan, kemampuan atau
bakat potensi itu sama dengan bakat ya. Jadi diberikan kepada kita, mau kita stimulus, mau kita gunakan tergantung dari kita. Jadi dipengaruhinya adalah faktor luar. Faktor luarnya adalah si minat. Minat tadi dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, pendidikan, kemudian lingkungan. Nah, sejak kapan nih potensi muncul? Sebenarnya sejak lahir, mungkin kalau ada alat, tadi saya sekilas sudah menjelaskan tentang alat sidik jari ya, alat yang bisa masuk ke dalam perut ibu hamil, karena sidik jari itu terbentuk dari usia 14 minggu dalam kandungan, mungkin kalau ada alat yang bisa masuk ke dalam kandungan ibu hamil, bisa juga loh ibu hamil itu sudah mengetahui bakatnya si anak yang dikandungnya gitu. Tapi sampai saat ini belum ada yang ini tugas dari anak-anak kita ya besok ya untuk menemukan alat supaya bisa ketahuan nih sejak dia dalam kandungan itu dia sudah tahu potensinya apa, kemudian bakatnya apa. Dan perlu diketahui juga bunda-bunda bahwa bakat ini adalah genetik. Kadang tidak muncul di kita orang tua, tapi mungkin bisa jadi dari neneknya si anak atau mungkin dari buyutnya kayak gitu ya. Kok dia suka nyanyi ya? Padahal aku benci banget nyanyi gitu misalnya. Oh, ternyata buyutnya dulu sinden gitu atau mungkin suka main musik kayak gitu ya. Nah, ini adalah bakat atau potensi ini genetik. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah nih ya tadi eh, pengetahuan aja sih bakat adalah kemampuan yang dimiliki individu bersumber dari dalam diri dan biasanya diturunkan oleh oleh orang tua, namun si anak memang memiliki bakat yang alami. Sedangkan minat adalah kecenderungan individu terhadap suatu hal dan juga bisa dikatakan minat ini adalah hal yang disenangi oleh anak yang dipengaruhi oleh tadi pendidikan, pola asuh orang tua dan juga eh, lingkungan. Biasanya kalau tadi secara tradisional kita mengamati si anak, kita akan benar-benar tahu, benar-benar paham benar si anak ini punya bakat apa, itu biasanya di usia 10 tahun ke atas. Kalau caranya tadi secara tradisional ya. Atau mungkin dari usia-usia dia usia kecil, usia dini itu kita sering mencobakan atau sering mengikut sertakan anak ini kepada lingkungan-lingkungan yang memang dia sukai atau dia minati. Misalnya nih, eh anaknya kok kalau lihat TV ada lagu, dia kok joget-joget ya gitu. Kok dia ngikutin gerakan lagunya ya, mungkin Banana Caca nih, kok bisa ngikuti secara bener ya, kok dia bisa gerakannya juga hafal, suaranya juga, nyanyinya juga hafal, kayak gitu. Oh, jangan-jangan si anak ini punya bakat kinestetik, di mana bakat kinestetik atau kemampuan kinestetik ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk gerakan, baik gerak tangan, kaki, atau seluruh tubuhnya. Seperti itu. Atau mungkin ada potensi di musik ya, karena dia suka nyanyi ya. Nah, ini seiring berjalannya waktu, biasanya kita akan memahami si anak. Kalau kita caranya tadi mengetahui bakatnya si anak secara tradisional, gitu ya. Selanjutnya, Bun. Nah, nih cara orang tua atau tips mengetahui bakat dan minat. Yang pastinya tadi ya, mengamati kebiasaan atau kesenangan si anak. Nah, ini kita bisa menanyai si anak nih, "Nak, kamu sukanya apa sih? Kamu senangnya apa sih kalau kamu Bunda ikut sertakan di les renang, kira-kira mau nggak ya?" gitu. Atau mungkin kalau Bunda leskan di aritmatika atau sempoa, mau nggak gitu. Jadi kita mencobakan ke anak atau mungkin menawarkan ke anak itu sesuatu yang mungkin dia minati, sesuatu yang dia sukai kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa tahu nih si anak ini benar-benar dia minat atau memang benar-benar bakatnya ada di situ kayak gitu. Dengan mengamati kebiasaan dan kesenangan si anak. Ini diperlukan
apa ya, komunikasi dua arah. Nah, kalau anak-anak belum bisa komunikasi ya kembali lagi secara basic, secara observasi ya kita mengamati si anak. Atau mungkin kalau anak-anak kita masih usia di bawah 2 tahun gitu ya, pasti kita akan mencobakan semuanya. Selanjutnya, Bun. Yang kedua adalah membiarkan anak mengeksplorasi kemampuannya gitu ya. Kita memberikan media atau sarana prasarana yang memang di usianya si anak. Misalnya nih, anak-anak usia 2 tahun. Anak-anak usia 2 tahun ini biasanya seneng banget yang namanya motorik halus maupun motorik kasar. Motorik kasar itu misalnya dia main pasir, kemudian main pledol, kemudian dia juga eh, sedang mengamati juga tekstur kasar, tekstur halus kayak gitu ya. Membiarkan si anak itu mengeksplorasi kemampuannya gitu. Kadang si anak yang mempunyai bakat yang dia ada di logik matematik gitu ya. Bakat matematik itu biasanya dia pinter menganalisis, kemudian pinter eh, pola hitung atau mungkin pola angka seperti itu atau mengenal angka lebih cepat daripada yang lainnya kayak gitu ya. Jadi kita membiarkan si anak mengeksplorasi misalnya nih ada ada mainan balok-balok gitu ya. Ada balok-balok kemudian kita mencoba, nah balok-balok ini kita bentuk seperti apa ya? Anak nanti akan, aku mau buat rumah aja gitu. Buat rumah, buat rumah atau gedung. Gedung ini butuh atap nggak ya gitu. Oh coba-coba aku cari dulu nih. Atapnya yang mana ya? Yang bentuk segitiga atau bentuk kotak ya kayak gitu. Anak sudah bisa menggunakan kognisinya atau kognitifnya atau berpikir bahwa atap itu berbentuk segitiga ataupun kotak dengan alasan tertentu. Ini bisa jadi si anak ini mempunyai kemampuan atau bakat logik matematik kayak gitu karena dia bisa menganalisis, memecahkan masalah kayak gitu. Selanjutnya, Bun. Nih. Nah, ini penting banget ya komunikasi. Sejak awal kita ngobrolin tentang minat bakat, pasti kaitannya dengan komunikasi positif pada anak. Jadi, komunikasi positif pada anak ini sebenarnya juga dimulainya sejak anak-anak dalam kandungan ya, Bun ya. Karena dalam kandungan pun anak itu sudah mempunyai pendengaran yang kuat di usia 4 minggu itu sudah terbentuk ya telinganya, kemudian dia juga sudah terbentuk juga saluran pendengarannya. Jadi 4 minggu, maaf 4 bulan. Jadi 4 bulan itu dia sudah bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan dengan orang-orang sekitar, kayak gitu ya. Nah, kadang biasanya kalau usia 4 minggu itu habis 4 bulanan kayak gitu kan ya, katanya apa ditiupkan rohnya kayak gitu kan. Kemudian di situ juga sering banget kita kalau Muslim seperti saya murotalan kayak gitu mendengarkan alunan Al-Quran atau mungkin mendengarkan musik-musik yang enak kayak gitu atau Mozart gitu ya Mozart kemudian selalu berkomunikasi dengan yang positif dengan bahasa-bahasa yang positif sejak dalam kandungan ini baik banget untuk mengetahui bakatnya dia ada di mana, kemudian sebenarnya minat dia ada di mana ketika dia sudah lahir. Kadang kita pas hamil kita menyanyikan lagu lagu-lagu yang mungkin pas anaknya sudah lahir tidak kita ajarkan, tapi kok si anak sudah tahu ya itu. Oh, ternyata pas dalam kandungan suka banget lagu itu gitu. Jadi komunikasi tadi ya sejak dalam kandungan dan apalagi kalau anak-anak kita sudah lahir, sudah bisa diajak komunikasi, wah ini harus benar-benar yang harus efektif ya komunikasi efektif. Di mana komunikasi efektif itu pesan yang kita sampaikan itu sampai ke anak dan juga si anak itu bisa melakukan pesan yang kita sampaikan. Misalnya, nak, nak nanti kalau
nak kamu boleh main handphone, boleh nonton YouTube, boleh nonton review games, tapi nanti ibu diceritain ya gamesnya ini tentang apa kayak gitu. Mungkin kalau kita sambil mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita bisa mendampingi, alangkah lebih baiknya banget, alangkah lebih baik banget ketika kita bisa mendampingi juga misalnya. Nah, itu sebenarnya gamenya game apa sih? Ini tentang game hantu, Bu. Wow, game hantu. Kamu nggak takut nih game hantu gitu. Kenapa sih suka banget nonton review games, apalagi game hantu? Ternyata si anak, aku tuh mau ini, aku tuh mau jadi gamer gitu. Karena profesi anak-anak zaman sekarang itu sangat ini ya berbeda banget dengan zaman saya. Kalau zaman saya dulu kalau ditanya kamu cita-citanya jadi apa? Pengennya jadi dokter, jadi presiden, jadi menteri, jadi guru, jadi tentara, jadi polisi gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang, kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi YouTuber, pengen jadi gamer, pengen jadi coding gitu ya. Jadi sangat apa ya sangat dekat banget dengan dunia gadget gitu. Nah, ketika anak-anak juga memang sudah ada gadget, komunikasi itu juga tetap harus terlaksana, harus benar-benar bisa kita jalankan dengan baik kayak gitu. Dan juga sebenarnya dari komunikasi ini kita juga bisa tahu loh sebenarnya cita-cita apa sih yang pengen anak capai gitu. Misalnya seperti anak saya yang SMP ya, anak yang pertama itu anak saya SMP kelas 9 ini lagi eh persiapan UN nih, persiapan UN. Anaknya yang ujian, ibunya yang biasanya yang apa? Bingung, 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 deg-degan sendiri gitu. Bisa nggak ya anakku, bisa nggak anakku. Tapi kalau dengan komunikasi, nah kamu sebenarnya seberapa siap sih seberapa siap sih kamu menjalani ujian besok gitu. Aku udah siap kok. Sebenarnya ya nyicil ayam ya, tapi tetap juga deg-degan kayak gitu. Ini saya bangun komunikasi dengan anak saya ini dari dia kecil. Bahkan saya itu sangat intens ketika dia pulang sekolah. Dari kecil itu saya tidak membiasakan anak, nak kamu tadi diajari apa di sekolah gitu, enggak. Tapi, nak kamu tadi jajannya apa? Nak kamu tadi happy enggak di sekolah? Tadi dari jajan yang di sekolah diberikannya jajan apa? Snack apa? Masih ya, emak-emak namanya emak-emak itu seputar makanan, seputar jajan kayak gitu. Karena kita pengennya tidak tidak pengen anaknya itu jajannya sembarangan, walaupun sebenarnya di sekolah itu juga tidak tidak ada yang sembarangan karena ada kantin ya gitu. Jadi eh, tidak ini. Kemudian kalau dia sudah mulai terbuka dengan apa yang dia senengi gitu, dia biasanya akan cerita. Aku tadi sebenarnya tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru loh Bu gitu. Kenapa nggak bisa? Karena aku belajarnya kurang gitu. Karena aku tadi malam keburu tidur jadi nggak sempat baca-baca. Oh berarti ya harusnya ditambah nih belajarnya kayak gitu. Nah komunikasi ini penting ya Bun ya. Tidak hanya dengan anak, sebenarnya dengan tadi support system yang ada di sekitar kita, baik suami, baik mungkin yang membantu di rumah kita ART ataupun ibu mertua dan kakek, nenek atau Bude yang ada di rumah supaya pola asuh yang kita terapkan ini sinergi, sinkron dengan mereka. Jangan sampai ketika kita nak kalau habis makan itu ditaruh di belakang misalnya pesannya seperti itu tapi dengan adanya nenek atau mungkin arti udah saya aja ini tidak mendidik disiplin gitu kan ya jadi harus sama selanjutnya Bun Bunda boleh banget loh, nek misalnya langsung boleh bertanya gitu. Atau ini mau selesaikan materi dulu ya? Boleh, Bun, kalau misalnya nanti bertanya langsung di Q&A atau nanti mau di kolom saat penjelasan Bunda Devi, terus ada kebersit mau tanya langsung terkait materi, bisa banget di kolom Ya, komentar dulu. Tapi kalau misalnya mau dibahas lebih detail lagi, nanti bisa ya, nih Ayah Bunda taruhnya di kolom Q&A gitu ya, ya. Bunda. Oke, siap. Oke, Ya, Bun. selanjutnya nih, tadi selain kita berkomunikasi secara positif ya atau secara efisien, efektif gitu, kita juga bisa juga
tipsnya supaya orang tua itu bisa mengetahui bakat sama minatnya anak, sebenarnya dengan mengikutkan anak dalam berbagai perlombaan. Ini juga bisa mengasah kompetisinya si anak, kemudian sosialisasinya si anak, dan juga kita bisa mengukur sebenarnya si anak ini bisa nggak sih dalam perlombaan tersebut. Misalnya nih, anak usia 8 bulan. 8 bulan itu dia sudah bisa merangkak ya pastinya ya. Sudah harusnya kalau buku pink, secara buku pink, buku KIA itu udah bisa merangkak. Nah, kita ikut lomba kan nih merangkak dari usia kecil. Bisa nggak sih dia bisa bersaing nggak sih dengan temen-temennya yang usianya mungkin range-nya sama. Range merangkak itu usia 8 sampai 14 ya. Jadi bisa nggak ya gitu. Kemudian bertambahnya usia kita juga bisa mengikutkan apa yang sebenarnya si anak itu minati atau anak ini punya potensi gitu ya. Misalnya nih, mewarnai atau lomba melukis mewarnai itu. Anak kita itu seneng nggak sih? Karena kalau di usia prasekolah, usia-usia anak pasti kita akan memberikan krayon, pensil warna, kertas gambar gitu kan ya. Ayo nak kita melukis, ayo nak kita coret-coret kalau anak-anak kita masih usia 2 tahun gitu. Karena dari usia 2 tahun ini kita bisa mengajarkan motoriknya dia mungkin dengan mencoret-coret terlebih dahulu, membuat pola, membuat garis kayak gitu, atau bahkan membuat bola ruwet gitu ya. Jadi pasti kita akan menstimulus anak-anak dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian usianya bertambah bisa kita mengikuti perlombaan misalnya lomba nyanyi atau yang punya bakat di apa olahraga, lomba keolahragaan misalnya lari atau atletik atau mungkin renang gitu ya, karena kalau anak-anak itu anak kecil itu bagus banget untuk berlatih renangnya, selain untuk pernafasan juga bagus banget untuk daya tahan tubuhnya. Dan sebenarnya dengan renang pun dari usia bayi bisa kita mulai gitu. Boleh selanjutnya Bun. Nah, selanjutnya ini, nah ini sebenarnya agak ekstrim, tapi ini kadang orang tua juga bisa melakukan ini nih, tips ini, menempatkan anak pada posisi yang terdesak. Dalam artian gini Bun, misalnya nih, dia mempunyai tugas dari sekolah gitu, mempunyai tugas dari sekolah, tapi dia harus mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua. Kadang kan anak yang terbiasa dibantu oleh orang tua atau mungkin segala sesuatunya itu sudah ada di rumah, itu biasanya anak akan cenderung manja, akan cenderung apa ya, menggantungkan menggantungkan harapannya gitu ya. Ah nanti kan dibantu ibu, ah nanti dibantu ayah, nanti kan dibantu mbak kayak gitu. Jadi kita posisikan si anak ini dalam posisi terdesak. Misalnya nih, dapat tugas membuat proyek. Proyeknya adalah membuat maket maket tempat tinggal gitu. Kadang anak eh, tanya-tanya boleh, tetapi memproses membuatnya ya dia harus kita biarkan sendiri. Bukan berarti kita tega ya, tapi kita melatih dia supaya dia bertanggung jawab pada tugasnya, dan juga kita bisa mengukur nih anak ini sebenarnya eh, kemampuan visualnya. Visual itu kan membayangkan 3 dimensi, kemudian dia bisa eh, apa ya, bisa membuat ruangan-ruangan atau menggambarkan ruangan itu tanpa dia bingung gitu. Misalnya nih, nah ambilkan pensil yang ada di laci, laci di dalam lemari yang ada di kamar ibu, lacinya yang ketiga nanti ada di pojokan, nanti diambil aja ya di situ gitu. Kalau anak bisa membayangkan itu, sebenarnya dia mempunyai bakat atau kemampuan visual gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa tadi kalau maket, membuat maket, kemudian dia bisa mengerjakan,
tanpa bantuan kita gitu. Nah, bisa jadi dia ini punya kemampuan visual ataupun tentang bangun ruang gitu. Nah, ini sebenarnya tega-teganya kita ya. Kadang orang tua itu kadang yang ini loh, apalagi ibu nih, saya juga masih seperti itu kok. Kadang nggak apa-apa lah, nanti teman-temannya bagus, teman-temannya pada dibantu orang tua, masa anakku nggak dibantu sih kayak gitu. Kadang apa nih yang bisa ibu bantu? Di garis ya, kadang anak usia kelas 1 SD sebenarnya kan kalau garis itu atau mungkin menggunting itu kan belum belum rapi-rapi banget ya. Tapi kalau kerjaannya orang tua sebenarnya guru itu juga tahu loh ini kerjaannya orang tua, ini kerjaannya si anak sendiri atau mungkin kita tuliskan membuat tadi maket, kemudian maketnya ini bentuknya itu sudah rapi banget dan itu memang hasil karyanya kita gitu ya orang tua guru itu sudah tahu banget ini. Nah, kita nih sebagai orang tua memang benar-benar ya tega nggak tega ya itu memberikan kesempatan kepada anak itu untuk mengerjakan sendiri atau tadi ini kalau di sini tugasnya PR namun jangka yang mendesak muncullah berpikir yang cepat menyelesaikan tugasnya gitu Bun. Selanjutnya Bun, selanjutnya adalah memberikan anak cukup waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Ini bisa memunculkan minat dan bakat loh kalau anak-anak kita itu ngobrol sama temennya atau mungkin bermain sama temennya gitu atau hanya sekedar bermain bersama kemudian ngobrol singkat atau mungkin makan bersama ini juga bisa misalnya ini cerita kan kadang anak-anak itu eh, Bu temenku itu sekarang udah les renang loh aku sebenarnya pengen banget tapi aku tuh nggak mau kalau les renang, aku ditarget sama ayah untuk ikut lomba gitu. Ini curhatan anak saya kemarin sore. Jadi dia lihat tempat latihannya si kakak renang gitu. Dulu kalau pas kecil saya leskan renang, kursuskan renang karena untuk melatih dia pernafasan sama sebenarnya dia kemampuan kinestetiknya tinggi sehingga dia harus apa ya mengeluarkan gerak positifnya supaya tidak ke hal-hal yang lain kayak gitu supaya dia mudah capek juga mudah capeknya karena ke hal-hal yang positif saya leskan renang kayak waktu itu nah si adik ini dapat cerita sama si kakak ibu aku juga ikutkan renang tapi aku nggak mau kayak kakak yang ditarget lomba harus menang harus ini kayak gitu jadi dengan ngobrol seperti itu sebenarnya juga bisa memunculkan apa sih sebenarnya si bakat anak ini apa sih minatnya si anak kayak gitu itu ya selanjutnya Bunda nah ini nih penting banget kalau anak-anak kita ini sudah sekolah ya sudah sekolah dan sekolahnya biasanya sekolah itu memiliki memiliki fasilitas atau memiliki yang namanya konsultasi gitu ya. Entah itu kepada guru kelasnya, guru atau mungkin kepada psikolog yang ada di sekolah ataupun kepada kalau udah SMP biasanya guru BK gitu ya, SMA guru BK gini. Kita bisa loh berkonsultasi dengan guru tersebut atau mungkin dengan eh, yang expert di bidangnya atau mungkin psikolog kayak gitu untuk menanyakan sebenarnya kalau di sekolah itu si anak kita itu cenderung di mana sih gitu. Kalau menurut pengamatan dari guru itu anak kita itu mempunyai kemampuan yang lebih itu di mana, potensi yang dimiliki si anak kita itu ada di mana kalau menurut dari sekolah. Nah, ini juga bisa membantu kita mendapatkan informasi supaya kita juga untuk mengarahkan ke anak ini kursus yang tepat itu seperti apa. Nah, kadang di sekolah, apalagi kalau sekolah preschool ya, preschool itu biasanya ekstrakurikulernya kan lengkap ya, mulai dari 3M, kemudian ekskul menyanyi, robotik mungkin, atau apa itu kan lengkap. Nah, ini kita bisa berkonsultasi dengan guru, dia sebenarnya minat nggak ya kalau dikursuskan itu, gitu ya. Selanjutnya, nah, ini nih supaya bakat dan anak ini
bisa muncul dan tidak hanya menjadi bakat terpendam aja, sebenarnya kita juga bisa mengajarkan anak untuk bekerja keras. Maksudnya bekerja keras ini eh, mulai dari hal-hal yang sederhana aja. Misalnya nih bangun tidur, si anak diminta untuk merapikan tempat tidur kayak gitu ya. Selain untuk melatih kedisiplinan dan juga untuk supaya rapi dan pastinya kita juga terbantu banget ya, terbantu banget ketika anak kita sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri. Apalagi kalau kita tidak ada ART atau mungkin kita tidak dibantu dengan support system yang ada di rumah. Mungkin hanya keluarga inti aja, misalnya ayah, ibu, dan anak-anak aja. Jadi kita sangat terbantu misalnya mulai dari merapikan, kemudian mencuci piring dengan piket ketika anak-anak kita ini memang sudah siap untuk bisa mencuci piring. Mencuci piring itu biasanya usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu sudah mulai kita ajarkan karena si anak ini sudah punya tanggung jawab, kemudian si anak ini juga sudah bisa mengangkat piring yang mungkin yang piringnya ini mungkin bukan plastik ya, piring kaca atau mungkin piring keramik kayak gitu, dia sudah bisa mengangkat, sudah kuat dan sebenarnya kalau kita memberikan tugas-tugas kepada anak, kita harus yakin benar bahwa si anak ini mampu melakukan. Jangan sampai kita sebagai orang tua ini malah khawatir sendiri. Nah, hati-hati loh, awas jatuh, awas jatuh. Aduh, doa orang tua itu katanya manjur banget loh. Belum kita selesai em, mengucapkan, kadang sudah kejadian gitu ya. Jadi kenapa kita harus berpikirnya itu positif, terus harus berpikirnya itu bisa nak ya gitu. Nah, itu dia karena doa orang tua itu sangat manjur gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu adalah kebutuhan si anak sendiri, kayak merapikan itu sebenarnya juga kebutuhan si anak kan ya. Kalau rapi kan dia senang juga melihat kamarnya rapi, kemudian dia bisa mencuci piring, mencuci sepeda, atau mungkin membantu orang tua mencuci motor, mencuci mobil gitu kan. Kadang orang tua malah ngerepoti, malah nanti nambah gawean gitu ya, nambah pekerjaan karena kita harus membersihkan dia semprot-semprot airnya kayak gitu kan. Mungkin kalau anak-anak kita masih kecil-kecil ya kadang kan merepotkan, tapi ini adalah kegiatan atau eh, suatu momen yang itu sebenarnya akan diingat loh sama si anak. Sangat diingat dan ini kegiatan seru. Kalau kita membicarakan tentang ide kegiatan seru di rumah, ini kalau saya biasanya menyarankannya cuci sepeda, cuci motor, cuci mobil bersama. Walaupun bagi orang tua ini merepotkan karena harus membereskan, membersihkan setelah anak-anak ikut kegiatan kita ya. Tapi ya ini eksplornya anak momen yang sangat berharga di anak dan ini akan bakal diingat sama anak. Misalnya nanti ketika sudah SMP, udah SMA atau mungkin sudah besar, dia akan ingat dulu aku kalau diajari ayahku mencuci mobil itu mulai dari rodanya dulu atau mungkin dari atapnya dulu kayak itu. Jadi dia akan mengingat itu. Gitu ya Bun ya. Selanjutnya Bun. Nih, ini kalau memberi kebebasan anak untuk memilih, biasanya anak-anak ini ya udah bisa berkomunikasi, kemudian anak ini sudah tahu benar sih bahwa dia itu mempunyai kemampuan di apa, punya bakat di apa. Jangan sampai apa yang menjadi bakatnya orang tua atau keinginannya orang tua itu kita paksakan kepada anak. Nih, misalnya nih, sebenarnya kita punya bakat terpendamnya adalah musik, suka nyanyi gitu ya, suka main band gitu. Tapi sama orang tua kita zaman dulu namanya main band, main musik buat apa? Nanti nggak bisa buat cari uang misalnya ya. Orang tua dulu kan yang penting kalau kalau punya hobi, punya kegemaran itu yang bisa untuk bekal masa depannya gitu ya. Nah, karena kita tidak terfasilitasi di bidang tersebut, kita kadang memasakkan ke anak, nak kamu les musik aja. Karena les musik itu seru banget gitu. Seru banget kamu bisa main musik, bisa melampiaskan emosi secara positif di musik kayak gitu. Nah, jadi kita memaksakan si anak padahal si anak sebenarnya suka yang tenang, suka yang hanya mewarnai atau mungkin dia suka mengamati hal-hal yang benda-benda hidup karena dia mempunyai kecerdasan atau kemampuan naturalis ya. Jadi dia suka hal-hal yang hidup, suka
merawat tanaman kayak gitu ya. Sehingga kita memaksakan eh, jangan sampai lah ya karena sebenarnya harapan kita dari orang tua atau keinginan kita yang tertunda gitu ya. Biarkan si anak ini memilih eh, dia ini pengennya apa atau mungkin dia sebenarnya sudah paham benar apa yang dia miliki gitu ya. Selanjutnya, Bun. Nah, ini kesimpulannya tadi cara mengetahui bakat dari tips-tips tersebut sebenarnya eh, kesimpulannya ada tiga ya. Yang pertama ini berbasis pengalaman atau experience tradisional. Tadi observasi gitu ya, mengamati gitu ya. Mengamati secara langsung si anak ini punya potensi di mana, punya kemampuan di mana. Yang perlu bunda-bunda ketahui bahwa kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak menurut Howard Gardner itu tokoh multiple intelligence ya. Jadi kecerdasan itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kemampuan itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi dia penggabungan harus diintegrasikan dengan kemampuan yang lain. Misalnya nih, seorang dokter akan menjadi sukses ketika dia mempunyai kecerdasan logik matematik, kemudian intrapersonal, interpersonal, dan juga dia mempunyai kecerdasan naturalis. Kenapa? Yang dibutuhkan di bidang kedokteran adalah cara berkomunikasi dengan pasien. Cara PD-nya dia misalnya untuk menangani pasien. Dan juga dia benar-benar paham tentang benda hidup naturalis tadi. Kalau logik matematika, cara memecahkan masalah. Ini yang dibutuhkan oleh dokter. Nah, sebenarnya di cara yang ketiga ini berbasis deteksi atau teknologi DMI ini juga akan ketahuan banget bahwa si anak ini mempunyai kecerdasan apa. Dari kecerdasan tersebut kita juga bisa menyarankan jurusan apa sih yang harus dipilih anak ketika nanti dia SMA ataupun dia kuliah. Jangan sampai salah jurusan gitu ya ketika sudah masuk kuliah ternyata sebenarnya bukan passionku nih gitu. Bukan keinginanku nih masuk jurusan ini salah jurusan gitu. Kalau dengan kita mengetahui bakat melalui deteksi sidik jari, sebenarnya kita sudah tahu kayak gitu bahwa si anak ini akan diarahkan di mana, akan memilih jurusan di apa kayak gitu. Cara yang kedua dengan tes tertulis atau wawancara. Kalau anaknya belum komunikasi dua arah atau belum bisa baca tulis, ya biasanya berdasarkan eh, apa yang menjadi observasinya orang tua atau berbasis pengalaman tadi rasional gitu ya. Nah, kelebihannya kalau berbasis deteksi atau teknologi itu dia tidak memakai tertulis atau wawancara, kemudian tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu baik melalui kertas ataupun tulisan dan juga eh, balita atau orang tua pun, orang dewasa pun bisa dengan tes deteksi ini. Jadi tes deteksi ini bisa diambil dari usia 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena anak sudah enak ya dipegang, tidak takut dengan orang lain, tidak mudah kena virus atau infeksi yang dibawa oleh orang lain gitu ya. Dan orang tua mungkin sudah percaya penuh dengan ketika anak dipegang-pegang karena kalau tes sidik jari itu anaknya akan dipegang tangannya gitu ya, akan di scanner tangannya gitu. Kemudian dari diambil sampelnya dari sampel tersebut itu sampelnya akan dikirim ke lab, kemudian dari lab keluarlah report atau assessment gitu. Nah, yang paling penting lagi ketika kita mengetahui bakat atau potensi anak ini melalui deteksi sidik jari ya, ini tidak tergantung pada kondisi psikologis anak. Anaknya lagi seneng, lagi sedih, lagi habis nangis, lagi tidur, bisa diambil karena yang digunakan adalah tangannya atau mungkin sidik jarinya ini. Demikian. Selanjutnya, nih manfaatnya tadi ya. Pastinya manfaat itu ketika kita sudah mengetahui bakat anak sejak dini, eh, tadi kalau peran orang tuanya tadi menstimulus ya, stimulusnya itu sesuai dengan apa yang menjadi bakatnya, apa yang menjadi minatnya. Nah, manfaatnya itu dengan mengetahui tersebut, manfaatnya sebenarnya orang tua bisa lebih memaksimalkan bakat yang dimiliki oleh anak supaya dia tadi lebih cepat berprestasinya, kelihatan ya, suksesnya akan kelihatan gitu. Dan juga pasti orang tua itu akan lebih apa ya?
lebih terarah lah bakatnya si anak dan kita juga bisa mengembangkan kemampuan si anak ini sesuai dengan bakat yang dan minat yang dimiliki oleh si anak gitu. Kemudian yang ketiga lebih maksimal orang tua memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengasah bakat dan minat. Jadi dia bisa lebih optimal ya, tidak tidak buang-buang waktu lah. Singkatnya tidak membuang-buang waktu, kita harus mengkursuskan di apa, mencobakan di apapun kayak gitu ya. Kalau kita sudah tahu ya udah kita mengasah di bidang itu gitu. Ketika mungkin bidang yang lain dibutuhkan atau mungkin menjadi kebutuhan di sekolah karena kalau sistem di Indonesia ini ujiannya masih matematika, kemudian sains, kemudian bahasa. Kalau tidak bisa matematika, tidak bisa mendekati nilai rata-rata mungkin akan mengulang gitu misalnya. Nah, kalau si anak ini tidak mempunyai kecerdasan logik matematika dan kebutuhannya harus bisa ya kita bisa mengkursuskan atau menstimulasi si anak di bidang tersebut gitu ya. Selanjutnya nih, potensi anak untuk sukses dan prestasi sangat besar ketika kita sudah tahu si anak ini mempunyai bakat dan minatnya itu ada di mana gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu sebenarnya sukses itu sudah ada di depan mata loh gitu. Kalau kita mengikuti apa yang menjadi peta atau talent mappingnya, talent mapping. Jadi peta ini sudah ada, mau kita gunakan atau hanya menjadi simpenan saja petanya, ya ini tergantung dari orang tua. Jadi mau menstimulus secara maksimal, menstimulus setengah-setengah, itu hasilnya sebenarnya ada di orang tua loh. Gitu. Gitu, Bunda. Sekian, monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih untuk Bunda Devi nih yang sudah sudah menjelaskan dari manfaatnya sampai juga dari pendekatan anak nih untuk melihat minat dan bakat si anak tidak hanya dari anak sudah pas besar aja tapi dari sedini mungkin malah dari kandungan juga nih. Mungkin kita akan memasuki sesi yang berikutnya itu adalah sesi tanya jawab nih. Apa aja sih yang akan ditanyakan dari bunda-bunda yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, mungkin dari Bunda Devi udah ready nih untuk Q&A, Ya, Miss? boleh, Sudah boleh. ya. Oke, kita mulai dari Bunda Permata nih. Miss mau tanya, seorang anak cenderung ingin mengeksplor banyak hal. Misalnya awalnya minatnya menggambar, lalu kita dukung minat tersebut. Tetapi tak lama kemudian minat itu berubah lagi nih, jadinya bermusik. Dan cenderung minat si anak ini terus-menerus berubah-ubah karena si anak itu ternyata gampang bosen. Gimana ya, Miss? Kita sebagai seorang orang tua menyiapkan hal tersebut atau menyikapinya kayak gitu. Kita ingin mendukung, tapi minat si anak ini seringkali berubah nih. Jadi harus gimana nih, Miss, untuk Ya. menyikapinya? Jadi anak-anak di bawah usia 10 tahun ini tadi ya, saya sampaikan dia masih sangat terpengaruh oleh lingkungan, kemudian pendidikan yang kita berikan, pendidikan dari sekolah, dan juga pola asuh orang tua. Ketika kita memberikan pola asuh bahwa kursus menggambar ini sangat atau mewarnai ini sangat bagus, ya pasti si anak akan mengikuti gitu. Apalagi si anak ini anak-anak usia di bawah 10 tahun ini adalah peniru ulung orang tua loh. Apalagi anak-anak yang kecil ya usia 5 tahun di bawah itu peniru peniru yang ulung gitu. Dan memang keinginannya, minatnya ini sering berubah-ubah. Nanti dia akan settle atau mungkin dia akan benar-benar fokus kepada bakatnya. Tadi biasanya sih 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita sudah memberikan yang terbaik pada si anak eh, mulai usia sedini mungkin. Nah, ini nih ini akan bisa mengarahkan ke anak kepada yang lebih tepat, tidak mencoba-coba yang lain. Tinggal kita berkomunikasinya secara baik. Misalnya nih, aku sebenarnya udah bosan loh kursus bahasa Inggris gitu. Padahal sebenarnya dia
berbakat di situ, berkemampuan di situ gitu. Terus eh, kenapa kenapa tidak tidak suka kursus bahasa Inggris? Karena gurunya itu missnya yang ada di kursusan ganti, sehingga aku nggak suka cara ngajarnya itu nggak fun gitu. Gimana ya? Oh, kalau itu masalah itu, Bun Ibu bisa ngomong ke tempat kursusan, mungkin bisa dikembalikan kepada guru yang lama, di mana anak seneng. Kalau misalnya gurunya memang tidak bisa, ya tinggal kita berkomunikasi dengan lembaga kursusan yang kita diajak kerjasama untuk kursusi anak. Gimana ya baiknya? Mungkin cara ngajarnya mungkin ditambahin, mungkin seperti yang anak-anak suka dengan secara fun, misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita sudah benar-benar tahu sejak dini dan apa ya, sudah ketahuan sih bakatnya si anak itu apa, sebenarnya lebih mudah, lebih mengarahkan kayak gitu, lebih terarah. Apalagi didukung dengan pola asuh kita nih sebagai orang tua. Gitu, Bunda. Oke, terima kasih jawabannya untuk Miss Devi. Kayaknya ini paling sering ya, Miss ya, perkara Ya, ini untuk gonta-ganti, apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun nih, benar kata Miss benar, Devi ini suka banget mengikuti temannya, atau kadang punya hobi mamanya atau hobi babanya jadi ya, keikutan gitu ya, iya, Miss ya. benar, 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 Kadang itu tersirat memang minatnya ke sana dan bakatnya ke sana, tetapi mungkin terhambat mungkin dari motivasi anaknya ataupun dari lingkungannya. Jadi kita kayak susah nih mau menerka-nerka gitu ya, Miss. benar, Kayaknya benar. akan lebih lebih tepat nih misalnya kalau ayah bunda sudah mengteskan yang tadi dari Miss Devi sampaikan nih. Jadi udah Ya, kelihatan banget di mana minatnya, di mana bakatnya. Jadi kalau misal pun dia belok, kita tinggal kasih motivasi, dia balik lagi kayak gitu ya, benar, Miss ya. benar. Jadinya pun eh, memang kos di awal itu akan lebih mahal, tetapi kos yang di Iya, akhir itu lebih istilahnya lebih ekonomis gitu ya, Miss ya. iya, Karena iya, kita akan balik benar, lagi nih ke porosnya gitu ya, Miss ya. benar. Oke, kita lanjutkan nih pertanyaan yang kedua yaitu dari Bunda Dea nih. Saya punya anak 8 tahun, Miss. Secara IQ dia superior, kemampuan menghafalnya juga baik, dan ranking 1 di sekolahnya. Wow, Bunda Dea, anaknya keren banget nih. Cuma terkadang belajarnya itu maunya sambil gambar. Dan ada aja yang dipotek-potekin. Entah itu dia meja, kursi, jadi nggak bisa diem gitu, Miss. Ya. Tapi dia ngerti dan cepet hafal. Misalnya jus 30 dia udah hafal. Wow, keren banget nih anaknya Bunda Dea nih. Cuma saya sayangnya masih suka tantrum, Miss. Dan Hmm. dia suka menceritakan teori-teori yang ditontonin dari YouTube. Yang bundanya itu kadang nggak ngerti itu sebaiknya harusnya gimana sih, dan bakatnya itu sebenarnya di mana sih, Miss? Ya, ya, luar biasa ya, ranking 1 loh, IQ-nya bagus, superior ya. Jadi eh, sebenarnya cara belajar anak itu macam-macam. Jadi ada 3 untuk modalitas belajar atau cara belajar anak supaya efektif materi itu masuk ke si anak. Eh, jadi ada 3 macam. Yang pertama itu dengan cara taktil, dengan cara bergerak. Mungkin dengan sambil, kalau dulu kita belajar itu sambil buat rangkuman, coret-coret gitu ya di kertas gitu. Itu kemungkinan cara belajar kita itu dengan cara taktil atau dengan bergerak. Atau anak-anak yang masih usia kecil, usia prasekolah, usia playgroup atau TK, ketika diterangin sama gurunya, diterangkan suatu materi dari gurunya, dia kok bergerak sendiri gitu. Itu kemungkinan juga taktil. Tapi dia kok paham ya ketika ditanya gitu, itu taktil. Dan juga yang kedua adalah dengan cara visual. Visual itu yang penting dia eh, mengamat dengan sarana prasarana yang mendukung, misalnya dengan gambar-gambar yang menarik atau buku-buku yang memang apa ya, buku-buku yang menarik juga kayak gitu. Ini cepat masuk belajarnya, dan biasanya anak-anak ini anak-anak yang suka mengamati visual, mengamati sesuatu hal, belajarnya dengan mengamati. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan cara auditori. Auditori itu dengan cara diskusi, dengan cara ngobrol, dengan cara storytelling. Kalau anak-anak yang usianya masih 5 tahun ke bawah, kita storytellingin,
enak ya gitu ya. Tapi kalau anak-anak udah kelas 4 SD, gimana nih storytellingnya gitu. Pasti materinya akan rumit banget nih karena materi zaman sekarang itu berbeda banget dengan zaman kita dulu. Jadi anak-anak kelas 4 SD itu materinya zaman kita SMP lah gitu. Jadi memang benar-benar banyak, kemudian eh apa ya, materinya padat gitu. Kemudian dia belajarnya itu dengan diskusi, dengan ngobrol. Berarti kalau kita nggak bisa membacakan bukunya atau storytelling, ya kita menyarankan kepada anak yang mempunyai cara belajar auditori itu dengan merekam dengan suaranya sendiri. Misalkan kalau zaman sekarang kan gadget sudah sangat dekat ya dengan anak-anak. Biar supaya gadgetnya dimanfaatkan secara positif sesuai dengan apa yang dia kemampuan yang dimiliki, ya kita, nah kalau kamu belajarnya lebih suka dengan suara diskusi, ketika ibu belum pulang kerja kamu boleh ngerekam dulu loh apa yang kamu baca kayak gitu. Jadi eh, dengan suara tersebut kemudian didengarkan lagi, dia akan cepat masuk kayak gitu. Jadi anak-anak yang tadi nih putranya Bunda Dea nih sambil nggak bisa diem ya, kemungkinan si anak ini cara belajarnya dengan taktil. Cara belajar taktil sebenarnya eh, kita habiskan energinya, energi positifnya ke dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya nih, dia mau menghafal, udah hafal juz 30, berarti hafal mau menghafal juz 29 nih. Berarti dia dengan cara menggerakkan tubuhnya mungkin sambil apa lompat-lompat atau mungkin sambil bergerak tangannya atau apa. Kalau saya dulu anak saya kan juga belajarnya dengan taktil, anak kinestetik kemudian taktil. Dia menghafalkan perkalian dulu waktu itu dia kelas 2 SD. Per- Sambil lompat-lompat. Jadi satu kali satu sama dengan satu, satu kali dua sama dengan dua kayak gitu. Selain kita memang mengajarkan tentang konsepnya ya, pasti konsepnya bahwa satu kali satu itu ya satunya ada dua. Kemudian satu kali dua itu satunya ada dua, satu kali satu satunya ada satu, itu konsep tetap harus kita ajarkan. Tapi untuk menghafalkan itu dengan kinestetiknya tadi dengan bergerak gitu atau dengan menulis ya gitu. Nah, masalah tantrum nih, tentang tantrum. Nah, tantrum ini sebenarnya apa yang anak inginkan itu tidak sesuai gitu kan. Jadi dia uring-uringan sendiri gitu. Misalnya nih anak eh, diajak ke tempat kondangan misalnya. Kondangan itu kebutuhan siapa? Kebutuhan orang tua kan? Kebutuhan orang tua. Nah, si anak pasti akan bosan ketika mengikuti kebutuhan orang tua. Ah, ikut sama ayah ibu itu hanya ngobrol, ngobrol, ngobrol. Terus aku suruh ngapain? Aku bosan kalau gini. Untuk menarik perhatian orang tua, nangislah dia, gitu kan? Maunya keluarlah atau mungkin minta mainan atau minta balon yang jualan di luar gitu. Padahal di dalam juga ada makanan banyak, ada es krim, ada buah gitu. Tapi anak pasti akan mencari-cari supaya menarik perhatian kita untuk mengikuti apa yang diinginkan si anak gitu. Nah, kalau kita benar-benar paham bahwa tadi masalah kondangan, kondangan itu kebutuhan orang tua, ya kita sampaikan ke anak. Nah, nanti kamu ibu ajak sama ayah kondangan, kita resepsi ke tempat temen ibu. Nah, nanti waktunya 10 menit aja. Nanti setelah 10 menit, nanti ibu temenin kamu mainan playground gitu. Jadi tetap ada transaksi sebenarnya. Tapi transaksi ini meng, apa ya, meminimalisir supaya anak itu tidak tantrum di tempat umum. Kalau tantrumnya di rumah ya kita ajak komunikasi nih. Si anak ini sebenarnya pengennya apa? Kalau kita belum bisa memenuhi keinginan si anak, ya kita sampaikan, nak, mohon maaf nih, eh, misalnya nih tadi sambil menghafalkan jus atau mungkin sambil belajar, dia pengennya makan yang manis-manis atau kue atau brownies atau apa gitu ya, kue manis-manis. Tapi memang belum ada. Nah, kuenya itu belum ada. Nanti kalau sudah ada atau sudah jadi, nanti ibu berikan gitu. Nah, kita memang harus tahu benar nih tantrumnya itu karena apa. Nah, ketika tahunya karena apa, kita bisa cari tahu nih solusinya. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan pada saat itu, ya kita minta ke anak. Nah, ibu kasih waktu, ibu tolong diberi waktu dong, 5 menit aja untuk mikir. Kamu sebenarnya pengennya apa? Supaya ibu bisa memenuhi keinginanmu. Kayak gitu.
biar tidak berlanjut ke tantrum tadi gitu. Gitu Oke. ya. Ya, memang banyak banget nih ya, Miss ya, untuk apa namanya problem dari cara belajar ya. Biasanya itu kadang anak nggak suka belajar, tapi mungkin dia belajar itu dengan cara yang berbeda gitu ya. Betul, Apalagi betul. kinestetik ini agak beda sebenarnya, Miss ya. Kinestetik Ya, yang nggak bisa diem, harus gerak badannya, entah dia betul. nanti ngapa-ngapain itu agak susah nih. Jadi memang harus diidentifikasi dulu ya, Miss ya Ya, untuk benar-benar. cara belajar anak itu bagaimana? Dan cara belajar anak ini biasanya nggak dari besar juga udah kelihatan ya, Miss ya. Dari Ya, kecil pun benar. udah kelihatan ya, Miss ya. Ya, jadi kalau di beberapa sekolah, mungkin di kota-kota lain pun juga ada ya. Kalau di Jogja itu masuk SD itu nanti dia akan dikelompokkan anak-anak yang cara belajarnya dengan visual, dengan cara kinestetik, ataupun dengan cara auditori. Nanti akan dikelompok-kelompokkan supaya eh, antara satu dengan yang lainnya itu tidak saling mengganggu. Kadang kan Hmm. anak yang visual itu sangat terganggu ketika temennya itu belajarnya dengan lari-larian, dengan bergerak kayak gitu, dengan suara kayak gitu. Itu di beberapa SD, di beberapa sekolah prasekolah TK atau playgroup itu sudah menerapkan seperti itu. Dan bahkan kalau kurikulum Merdeka itu sebenarnya berbasis bakat loh. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, minat. Nah, potensi ini salah satunya adalah modalitas belajar tadi. Nah, dia Hmm. dengan visual, kinestetik, atau taktil. Tinggal kita peka-pekanya kita ya orang tua. Dia itu Iya. sebenarnya masuknya itu dengan cara apa? Tidak seperti zaman kita dulu nih, yang namanya Betul belajar betul. harus masuk kamar, baca buku Kunci di pintu. meja belajar gitu ya. Betul, Saya Miss. tipe yang orang tua saya tipe yang kayak gitu bahwa habis sholat maghrib, habis sholat isya gitu masuk kamar belajar gitu. Zaman dulu kan wajib belajar itu sampai jam 9 malam ya. Iya, betul. Karena Betul banget acara tuh, TV Miss. udah nggak boleh dinikmati kan ya. Kalau dulu Dinikmatin, hiburannya ya. TV nggak ada gadget gitu ya. Jadi orang tua saya itu menerapkan seperti itu. Kemudian yang namanya belajar itu harus baca buku kayak gitu, masuk kamar kayak gitu. Nah, ketika saya itu di kamar itu tidak suka baca buku, saya sukanya karena saya belajarnya ternyata dengan diskusi, dengan auditori. Ya di kamar nyanyi-nyanyi sambil dengerin radio, waktu itu radio ya, radio Ya, kayak gitu. Sambil ngomong di kaca, kayak gitu ngomong di kaca. Ya sebenarnya yang diomongin itu ya tentang pelajaran gitu loh. Tapi orang betul tuh, betul. ini anak nggak mau belajar kayak gitu. Nah kalau zaman sekarang kan orang tua lebih aware ya, anak ini ternyata belajarnya dengan suara ya berarti kita ajak diskusi terus nih gitu gitu Iya, ya. karena memang berkesinambungan ya, Miss ya, Benar, antara belajar dengan metode belajarnya gimana sampai dengan minat dan bakat nih, karena benar, juga benar, mempengaruhi fokus ya, Miss ya. ya, benar, benar. Jadi memang harus diidentifikasi nih dari bundanya dulu. Biasanya tuh ada kesamaan nggak sih, Bun? Kalau dari ayah bundanya, misalnya audio semuanya, terus anaknya jadi kinestesis itu bisa nggak sih sebenarnya, Miss? Ya, ya. Jadi biasanya orang tua pun juga demikian gitu. Walaupun eh, perlu bunda-bunda ketahui bahwa modalitas belajar ini setiap anak, setiap individu ini pasti punya semuanya. Tiga ini pasti semua. Tetapi yang paling efektif itu yang mana? Gitu. Kita kan juga suka nih ngobrol kayak gitu kan, suka ngobrol masuk nih informasinya. Kita juga suka kok eh apa belajar sambil menulis gitu. Kita juga suka belajar membaca dulu gitu, walaupun kita akan melihat reaksi 5 menit setelahnya gitu. Ini yang eh, untuk Hmm. mengetahuinya biasanya reaksi 5 menit setelahnya itu bisa diketahui dia itu sebenarnya belajarnya melalui apa. Misalnya nih, anak usia 4 tahun diberikan buku, bukunya ini benar-benar buku interaktif di mana di situ menceritakan tentang hal-hal, kemudian ada prakteknya, ada flip-flopnya. Sekarang buku-buku bagus-bagus ya, ada ketika dibuka di baliknya mungkin kita mau merasakan halus gitu, ada kapasnya Hmm. gitu kan ya. Kita merasakan kasar, ada itu amplas kayak gitu kan ya. Jadi buku-buku sekarang itu bagus-bagus. Jadi kita lihat nih reaksi 5 menit pertama. Anak 4 tahun. Kalau yang visual biasanya dia akan ini akan melihat
bukunya sampai akhir halaman 20 misalnya, terakhir halaman 20. Dia akan melihat halaman 20-nya sampai selesai. Karena bukunya menarik, interaktif gitu ya. Itu visual. 5 menit selanjutnya ya tetap selesai. Anak auditori. 5 menit pertama ya dia, wah ini buku bagus ini, aku suka nih. Judulnya dibaca. Menstimulus tekstur halus dan kasar. Dibaca dia seneng anak anak audio nih, auditori. Habis itu oh baliknya. Oh iya ini awan bener nih awan. Habis itu dia ngobrol sama ibunya. Bu, ibu ini beli buku di mana sih? Bagus banget loh ini gitu. Aku suka belajar. Aku suka. Bu, ini loh Bu, yang ini loh. Ini sebenarnya di sekolah pun juga udah diajari kalau kapas ini halus, ampas ini kasar. Ini aku udah diajari. Kemarin malah temanku mencoba loh, Bu, yang kasar lainnya itu ada kerikil, ada. Nah, belajarnya kan dengan ngobrol. Begitu kan? 5 menit setelahnya. Nah, beda lagi dengan anak-anak yang taktil atau kinestetik. Dia 5 menit pertama, wah ini bagus nih. Ini. Nah, setelahnya biasanya akan dilihat, oh bukunya ini 20 halaman, bagus banget ya. Terus buat mainan, terus eh, oh ternyata ini tuh bukunya berat ya gitu. Dia malah asik dengan kegiatan gerak tangannya, gerak kakinya kayak gitu. Gitu ya, Bun ya. Oke, itu untuk metodenya nih. Kalau misalnya untuk tantrumnya ini memang kita harus identifikasi dulu ya Bun ya. Iya, Tantrumnya ini karena benar-benar apa nih? penyebabnya apa? Apalagi anaknya Bunda Dea ini udah 8 tahun nih, jadi Ya, lebih mudah untuk komunikasi ya ditanyain ya, untuk keinginannya apa. Kalau misalnya mungkin lagi melonjak nih emosinya, mungkin bisa ditenangkan terlebih dahulu ya, atau dibiarkan dulu aja deh diluapin. Tapi tetap ada di sekitarnya gitu ya Bun ya. ya, benar-benar. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari ini ada Papa nih yang gabung di Iya, iya. Learning Parents pada malam hari ini nih Bunda. Ini Papa LJ ini sering banget nih ngikutin Learning Parents pada malam hari ini nih. Yang dipertanyakan dari Bapak LJ itu adalah sejak usia berapa sih Miss untuk dilakukannya tes sidik jari pada anak? Dan Jadi, kalaupun untuk tes sidik jari ini biasanya harganya berapa dan kapan sih menghubungi siapa atau mau konsulnya tuh gimana gitu, Miss? oh iya. Jadi sejak usia berapa kalau sidik jari ini tadi usia 3 bulan itu sudah bisa diambil sampai usia 70 tahun. Jadi kenapa 70 tahun? Ya kadang 70 tahun itu masih produktif ya dan dia pengen mengembangkan bakatnya di apa atau mungkin pengen melampiaskan emosinya itu secara positif. Itu dilihatnya dari kecerdasan majemuknya itu ada di mana kayak gitu. Jadi usia 3 bulan itu udah bisa dilihat. Kalau sidik jari, kalau dengan mengamati kan kita harus sampai 10 tahun ya dan harus terus-menerus melihat kayak gitu ya. Kemudian untuk biayanya, kalau biayanya di sini kalau kebetulan kalau saya kan ada di DMI Indonesia. Kalau tadi ada yang melihat prank Steven, kalau saya di DMI Indonesia gitu ya. Nah, harga normalnya itu 1,5 juta. Tapi dia udah bisa berkonsultasi selamanya, kemudian tesnya hanya sekali, memang mahal, tapi konsultasinya itu free selamanya. Gitu. Bisa menghubungi siapa? Menghubungi saya aja ya. Nanti kalau saya ada di Yogyakarta, eh, saya agen di DMI 096, kantor saya ada di Jalan Godean. Nanti boleh deh di-share nomor Boleh, WA Miss. saya itu boleh. Boleh, Miss. Ya, Ya, nanti Miss Devi boleh share untuk apa namanya, mungkin dari DMI, dari hubungi siapa, ataupun mungkin dari rentetan apa aja yang dites nih, boleh nanti ayo. dikirimkan ke tim The Good Parent nih, biar mungkin nanti Oke. ada ayah bunda yang ingin tes sidik jari ini bisa langsung menghubungi dari Bunda Devi gitu ya. Oke, pertanyaannya Bapak LJ ini adalah pertanyaan terakhir nih, Miss, di malam hari ini di Learning Parents. Mungkin dari Bunda Devi ada pesan-pesan mungkin dari Bunda Devi ke ayah dan Bunda pada malam hari ini. Ya, ya, terima kasih. Senang banget, antusias ya para peserta The Good Parent. Baru kali ini loh saya ikut acara ini The Good Parent ya. Ternyata ini rutin ya.
Tadi kalau Rutin saya banget nih, melihat Miss. dari Karena memang awal. fasilitas dari komunitas yang mana banyak banget parents-parents tuh yang mau belajar nih, Miss. Jadi, The Good Parent pengen menyalurkan para-para ahli kepada orang tua yang minat dan bakatnya itu belajar mengenai parenting nih, Miss. Ya, nggih. Senang banget dan bahwa kita sebagai orang tua, terutama sebagai ibu atau sebagai ayah, kita tidak bisa sendiri, pasti dengan support system yang ada untuk melihat atau memperhatikan tumbuh kembang si anak. Apalagi anak-anak kita masih kecil, masih bisa diarahkan, masih bisa kita dalam tanda petik doktrin positif gitu ya tentang kegiatan-kegiatan positifnya dia atau mungkin kebiasaan-kebiasaan dia yang bisa kita latih sejak sejak sedini mungkin. Hal-hal kecil pun sebenarnya kita bisa ngelatih dia. Eh, yang penting kita sebagai orang tua itu tidak bosan, tidak bosan. Kemudian kita harus mengulang. Repetisi ini adalah pengulangan adalah penting banget. Pengulangan adalah penting dan juga di sini kita jangan sampai patah semangat gitu ya. Karena dengan kita bersemangat, dengan effort yang besar, insya Allah apa yang menjadi potensi si anak, apa yang menjadi bakat si anak, ketika diarahkan secara benar, distimulasi secara benar, insya Allah dia akan lebih berprestasi dan tentunya kesuksesan ada di depan mata.